Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan kepada umatnya adalah tetap. Dia senantiasa ada untuk kita. Dan untuk itu kita patut untuk menyerahkan hati, tubuh, jiwa kita hanya kepada Dia. Mari kita mulai hari ini dengan beribadah, dengan berdoa, menyerahkan diri kita kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, Kekuatan serta Penghiburan. Hagugoon dohot apul-apul. Hagugoon dohot apul-apul, dodile Tuhani Dia. Ganu pari audi tobu-tobu, ganu kiki dion dingian. Ai hombar tulomon di rohana, dodile gon Tuhani Romar sorinar saplos niroga, hapose aku dipatah. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini, Sabtu 11 Juni 2022, tertulis pada kitab Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan nunggah hudok tuho irma todim jala marsihohot unang manodit not dikroham jala unang tahutan ay jahuba di batam doronganmu manang topak dia beho mangalaka imasahana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu bukti kenyataan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bila hendak melakukan sesuatu yang baru, sering kita ragu. Mungkin itu terjadi karena kita belum berpengalaman, belum ada pengalaman kita sebelumnya. Seperti seseorang yang hendak memasuki suatu ruangan kantor di mana sebelumnya dia belum pernah ke sana. Keraguan itu mungkin akan bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah kalau kita yang akan menjadi pemimpinnya untuk sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Seperti itu juga dengan Yosua, anak Nun, seorang anak muda yang belum begitu tua. Dia diangkat, ditahbiskan oleh Allah untuk melanjutkan tugas Musa.
Musa adalah nabi yang begitu sangat disegani, ditakuti. Salah seorang dari nabi yang disebut besar bagi bangsa Israel. Dia sudah mati dan dia sudah tidak ada lagi. Tetapi perjalanan bangsa itu harus dilanjutkan. Mereka sudah sampai di seberang tanah Kanaan. Lalu Tuhan membangkitkan, mentahbiskan Yosua untuk tugas itu. Tugasnya adalah membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Tugasnya juga adalah untuk membagi tanah Kanaan. Tugasnya yang terberat adalah membawa bangsa Israel itu agar senantiasa taat kepada Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pengalaman hidup yang seperti itu juga pengalaman hidup kita. Bahwa tugas kita adalah menghantar kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus agar senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Membawa hati pikiran keberadaan kita agar sampai kepada Yesus Kristus, sehingga kita menjadi bahagian daripada kerajaan Tuhan itu sendiri. Dan oleh karenanya ada ketaatan, tidak ada keraguan-raguan. Kalaupun ada keraguan-raguan, itu adalah hal yang wajar di dalam keberadaan kita sebagai manusia. Tetapi firman ini mengingatkan kita, bukan hanya mengingatkan Yosua. Allah mengatakan kepada kita, Pirmatotip, Pirmatotip, Jalonat Tahta, Unang manodit nodit roham, Pirmatotip, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang boleh kuat dan teguh dalam kehidupannya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang senantiasa mengimani keberadaan Allah yang sangat dekat di hadapannya, sangat dekat dari keberadaannya, untuk mendengar, untuk menolong, untuk menguatkan dia melakukan tugas kita. Siapakah orang yang bisa dengan kuat, dengan tegar? Adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk itu. Dan tentu itu adalah usaha dari pihak kita untuk melakukan sesuatu supaya kita dapat melakukan apa yang akan kita kerjakan itu. Perjalanan hidup bangsa Israel itu sekarang di tangan Tuhan. Mereka berjalan bersama Tuhan, tetapi ada yang memimpinnya. Ada sosok yang harus bersama-sama dengan bangsa itu, yaitu Yosua. Kita pun seperti itu. Kita dipimpin oleh Tuhan, kita diteguhkan oleh Tuhan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Tadi nyanyian kita, kekuatan serta penghiburan diberikannya pada tiap hari, tiap saat. Tuhan taduna menunggu-nunggu kita. Dibaheni tapasahat menguluta holan tuarupan di bata jala ulu kita, maka posyai hibana. Dan oleh karena itu nanti kita akan dikuatkan untuk dapat melakukan sesuatu di tengah kehidupan kita yang menjadi kebahagiaan kita yang melakukan dan menjadi kemuliaan bagi Allah yang memampukan kita melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha baik, yang mengutus kami untuk melakukan perbuatan nyata, perbuatan baik di tengah kehidupan ini. Engkau bukan hanya mengutus atau memerintahkan ke kami, tetapi Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan-Mu, memberikan kepada kami keteguhan hati untuk dapat melakukan itu dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk semakin lebih mendekat hanya kepada-Mu saja, karena Engkaulah sumber kebaikan itu. Mampukan kami senantiasa Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau. Di dalam kehidupan ini Engkau tahu, terkadang kekalutan hidup melanda kami, datang menerpa kami, sehingga kami ragu, sehingga kami tidak kuat, kami malah kecut, kami malah gentar, mungkin kami juga akan mau lari.
Firman-Mu Tuhan kiranya mengingatkan kami supaya kami tetap bertahan, supaya kami tetap bersama-sama dengan Engkau untuk melakukan yang terbaik. Kiranya hari ini menjadi hari kebaikan bagi seluruh umat Tuhan. Berikan rezeki, berikan kemampuan-Mu kepada kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.